Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua, terutama di subuh hari ini. Dengan izin Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, kembali kita bisa sama-sama hadir untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah, setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan, kembali Allah mengumpulkan kita kembali di tempat kita, Masjid Al-Ukhuwah Kayu Agung, dengan rahmat dan izin Allah Tabaraka wa taala. Setelah kita beraktivitas selama bulan suci Ramadan, dan mungkin kita kemarin sempat masing-masing kembali ke daerah masing-masing. Alhamdulillah, dengan karunia Allah kembali Allah mempertemukan kita di tempat kita, di masjid kita ini. Salam salawat semoga senantiasa tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat perjuangan dan kerja keras beliau kita dapat merasakan al-Islam. Kita berbahagia, berbangga dengan Islam yang telah dibawa, diperjuangkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang berbahagia, mudah-mudahan saya tidak salah. Kita melanjutkan tadabbur kita pada surah Ar-Ra'd ayat 14 sampai dengan ayat 18. Surah Ar-Ra'd ayat 14 sampai dengan ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu da'watul haqqi walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in illa kabasiti kaffayhi ilal ma' liyablugha fahu wa ma huwa bibalighihi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Pada ayat ini jamaah yang berbahagia, ayat-ayat yang kita akan baca, Allah menggambarkan bahwa yang berhak disembah, yang berhak disembah, diminta tolongi adalah Allah Tabaraka wa taala. Dan semua apa yang disembah manusia selain Allah itu adalah sesuatu yang lemah, yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun mudarat pada manusia, ataupun bisa memberi manfaat dan mudarat pada apa yang disembah itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, lahu da'watul haqqi. Milik Allah lah sesembahan yang sesungguhnya. Lahu da'watul haqq. Milik Allah semua doa yang benar. Jadi maksudnya doa yang benar, persembahan yang benar, permohonan yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lahu da'watul haqq. Walladzina, dan orang-orang yang yad'una, berdoa atau meminta, min dunihi, kepada selainnya, selain Allah, la yastajibuna, tidak yastajibuna, mereka bisa menjawab, mengijabah, lahum, bagi mereka, bisyai'in, sedikit pun. Saya ulangi, walladzina yad'una min dunihi, dan orang-orang yang meminta atau menyembah, meminta, memohon, berdoa selain kepada Allah, la yastajibuna lahum, mereka yang dimintai itu, yang disembah itu tidak akan menjawab, mengijabah lahum, doa mereka, bisyai'in, sedikit pun.
illa kecuali kata Allah kabasiti, ka seperti basiti, orang yang membuka kafaihi, kedua tangannya, ya, ilal ma'i, ke air. Ya, jadi gambarannya seperti ini jamaah yang berbahagia. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyembah dan meminta selain kepada Allah bagaikan orang yang mau mengambil air dengan membuka kedua telapak tangannya. Ya, kalau begini kan ya bisalah mengambil air. Ya, tapi dia buka telapak tangannya, dua telapak tangannya seperti ini, dia masukkan ke dalam air, agar air itu sampai ke mulutnya. Maka kata Allah, illa kabasiti kaffaihi, kecuali hanya seperti orang yang membuka dua telapak tangannya, ilal ma, kemudian memasukkan ke dalam air, liyabluga fahu, agar air itu sampai ke mulutnya, wama, dan tidaklah huwa, air itu, bibalighihi, akan sampai ke mulutnya. Jadi semua akan habis, jatuh. Itulah gambarannya orang yang meminta dan berdoa selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Wama, dan tidaklah du'a'u, doanya, ya, permohonannya, al-kafirin, orang-orang kafir, illa, kecuali fi dhalal, dalam kesesatan. Semua doa, ya, permohonan orang kafir, orang yang menyembah selain kepada Allah, maka doanya mereka semuanya adalah dalam kesesatan, tidak benar. Maka di awal ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan lahu da'watul haq, milik Allah lah segala permohonan yang benar. Kalau ada yang memohon, meminta, berdoa selain kepada Allah, maka semuanya tidak benar. Ayat kedua, walillahi, dan hanya milik Allah. Wa, dan lillahi, hanya kepada Allah. Yasjudu, bersujud, man, siapa yang, fis samawati, di langit. Ya, kalau kita baca tafsir, fis samawati, siapa yang ada di langit itu adalah makhluk yang hidup di langit. Apakah jin atau para malaikat? Ya. Lillahi yasjudu man fis samawati, kepada Allah semua bersujud siapa yang ada di langit. Wal ardi, siapa yang ada di bumi. Tau'an, baik secara sukarela. Tau'an itu taat. Taat bahasa Indonesia. Taat karena sukarela. Memang tunduk, takut kepada Allah. Wa karhan, ataupun terpaksa. Terpaksa maksudnya ya dia tidak rela, dia tidak ingin, ya, dia tidak percaya. Ya. Wa zilaluhum, dan bayang-bayang mereka. Bayang-bayang itu ya bayang-bayang. Kalau di pagi hari kita berdiri, ya, kena sinar matahari, ada bayangan kita, Pak, lebih panjang dari kita. Terus ke atas matahari nanti akan sama, ya, panjangnya sampai nanti hilang bayang-bayang itu. Sampai juga di sore hari seperti itu. Maka kata Allah, wadilaluhum, dan bayang-bayang mereka juga tunduk dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bil guduwi, baik di pagi hari, wal asali, dan di sore hari. Apa maksudnya jamaah yang berbahagia? Ayat ini mengatakan bahwa sebenarnya hanya kepada Allah semua makhluk bersujud, tunduk, takut kepada Allah SWT. Baik yang hidup di langit, malaikat dan jin, wal ardi, ataupun di bumi. Tau'an, baik secara sukarela ataupun secara terpaksa. Ya, sukarela itu orang yang beriman, orang yang tunduk takut kepada Allah SWT. Tapi ada yang terpaksa. Terpaksa nanti karena sesuatu bencana terjadi, dia akhirnya tunduk takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang memaknai bahwa sebenarnya ya Allah bisa memaksa semua makhluk untuk bersujud kepadanya. Orang beriman tidak dipaksa karena dia memang beriman. Tapi orang yang tidak beriman sebenarnya Allah kuat dan bisa memaksa mereka untuk tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan saja diri mereka, zilaluhum, bayang-bayang mereka, bayang-bayangnya manusia. Baik di pagi hari, di sore hari, kalau dia kena sinar, itu semuanya tunduk, takut, taat pada Allah SWT. Kata para ulama, ini menggambarkan bahwa sebenarnya tidak ada yang kuasa selain Allah SWT. Dan yang paling berkuasa, Allah Tabaraka wa Ta'ala, bisa membuat manusia tunduk, takut, bersujud kepadanya. Ya, terpaksa ataupun tidak terpaksa. Bahkan bukan saja manusia, bayang-bayang mereka takut tunduk pada Allah.
Qul, katakan Muhammad. Ini adalah Allah mengajak Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membuka cakrawala dan akal manusia untuk berfikir. Ya, dengan mengatakan qul, katakan Muhammad kepada manusia, man, siapa yang, Rabbus samawati, pengatur langit, wal ardi, dan bumi. Rabbun itu sebenarnya dalam bahasa Arab adalah Rabbun, pengatur, pengelola, pencipta, ya, alam raya. Maka disebutlah Rabbi. Ketika orang mengatakan ya Rabbi, itu sebenarnya orang mengakui bahwa Allah yang menciptakan dia, mengatur dia, memberikan rezeki. Ya, makanya ada istilah tauhid rububiyah. Mengimani bahwa yang mencipta, mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan Muhammad kepada manusia, man, siapa yang, Rabbus samawati, pengatur alam, ya, langit dan bumi. Ya, kalau kita baca terjemah, man Rabbus samawati, siapakah Tuhan langit, wal ardi, dan bumi. Qul Allah. Saya ingatkan Pak, cara baca di situ kadang orang salah cara membacanya. Qul Allah. Itu kalau dibaca berhenti. Tapi kalau dibaca nyambung, qulil lahu. Qulil lahu. Ada orang kadang baca qul lillah. Qul lillah, berarti salah. Kalau dibaca qul lillah, yang benar adalah qulil lah atau qul Allah. Saya ulangi, katakan Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Qul Allah, katakan Muhammad kepada manusia. Ya, jadi sebelum manusia menjawab, Allah kemudian memerintahkan nabinya untuk memberikan jawaban kepada mereka. Ya, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, bahwa yang Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Qul Muhammad, Allah, dia adalah Allah. Qulillah. Ya, jangan dibaca qul lillah. Kalau qul lillah, katakan milik Allah. Tapi qulillah, yang sebenarnya adalah sukunnya qul Allah. Katakanlah bahwa dia adalah Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi. Qul, katakan Muhammad, afat takhattum, apakah kalian mengambil, ya, min dunihi, selainnya, selain Allah, auliya'a, wali-wali, pelindung atau Tuhan. Nah, mana lain? Qul, katakan Muhammad kepada manusia, afat takhattum, apa kalian berhak mengambil atau menjadikan min dunihi, selain Allah, auliya'a, wali, Tuhan. La yamlikuna, la, tidak. Yamlikuna, mereka miliki. Malakah memiliki. Mereka tidak memiliki. Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah tidak memiliki li anfusihim, untuk diri-diri mereka, nafa'an, manfaat, wala, dan juga darran, mudarat. Jadi maksudnya, apa yang kalian ambil sebagai Tuhan selain Allah, la yamlikuna li anfusihim, mereka sendiri tidak memiliki kemampuan untuk dirinya memberikan manfaat, naf'an, wala darran, dan juga mudarat. Qul, katakan Muhammad kepada mereka, hal, apakah, yastawi, sama, al-a'ma, yang buta, wal basiru, yang melihat. Ya, di sini ada perumpamaan Pak. Ya, al-a'ma itu orang yang tidak beriman kepada Allah, digambarkan seperti orang buta, tidak tahu arah, tidak mengerti, tidak faham, tidak menyembah yang sebenarnya dan menyembah yang tidak benar. Maka mereka seperti orang buta. Wal basir, orang yang faham, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengajak kita berfikir, apakah sama al-a'ma, orang beriman yang tahu cara menyembah, siapa yang berhak disembah. Afwan, al-a'ma, orang yang tidak mengerti dan tidak faham. Wal basir, dan orang yang faham, beriman. Apakah sama di antara mereka? Am, atau hal yastawi, apakah sama? Al-zulumatu, kegelapan, wan nuru, dan cahaya. Apakah sama kegelapan, wan nur, dan cahaya? Nah, apa maksudnya? Jadi al-basir itu adalah orang beriman. An-nur juga adalah keimanan. Ya, sama saja. Sama dengan al-a'ma, yang tidak melihat, itu adalah yang tidak beriman. Al-zulumat adalah kegelapan.
Jadi kegelapan, kekufuran, beriman kepada selain Allah, semuanya adalah zulumat dan al-a'ma. Sementara menyembah kepada Allah adalah cahaya dan orang yang melihat. Am ja'alu lillahi syuraka'a. Apakah ja'alu mereka menjadikan lillahi bagi Allah syuraka'a tandingan-tandingan, syarikat. Jadi maksudnya semua yang disembah, yang diminta doa selain kepada Allah itu adalah syuraka, tandingan Allah. Maka Allah katakan am ja'alu, apakah mereka orang-orang kafir itu membuat bagi Allah syuraka, tandingan-tandingan, Tuhan-Tuhan selainnya, selain Allah. Khalaqu, yang mereka mencipta, Tuhan itu mampu mencipta, ka khalqihi, seperti ciptaannya Allah. Ciptaan aku, kata Allah. Apakah mereka menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, sesembahan selain Allah, yang mereka bisa menciptakan khalaqu ka khalqihi, bisa menciptakan ka khalqihi, seperti ciptaannya Allah. Ciptaanku, kata Allah. Adakah mereka yang mampu seperti itu? Fatashabahal khalqu, fatashabaha, maka samalah bagi mereka al khalqu, ciptaan itu, alaihim, bagi mereka. Jadi Allah mengajak sebenarnya berfikir manusia melalui Nabi Muhammad. Coba ajak mereka berfikir, wahai Muhammad, apakah yang mereka sembah, mereka jadikan Tuhan selain Allah, atau mereka mintai bersama Allah, itu mampu juga mencipta seperti ciptaannya Allah? Sehingga mereka melihat bahwa ciptaannya Allah dan ciptaannya apa yang mereka sembah sama bagi mereka. Qul, katakan Muhammad, qul Allah, katakan hanya Allah, khaliku, pencipta, kulli, segala, syai'in, sesuatu, wa huwa, dan dia Allah, al-wahid, yang esa, al-qahar, yang maha kuasa. Ini semua asma'ullah, al-wahid, al-qahar. Qulillah, katakan Muhammad, bahwa yang mencipta sesungguhnya khaliku kulli syai', pencipta segala sesuatu, yang besar sampai yang paling kecil, huwa Allah, wa huwa, dan dia Allah, al-wahidu, yang maha esa, satu, esa, hanya dia, tidak ada selainnya, al-qahar, yang maha kuasa. Al-qahar, ada orang dinamai dengan Abdul Qahar, tidak, jangan langsung disebut Qahar namanya, Abdul Qahar atau Abdul Rahman dan seterusnya. Ayat berikut, anzala minas sama. Siapa tadi Tuhan yang berhak disembah? Adalah Allah. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Pencipta segala sesuatu adalah Allah. Yang esa, yang satu, yang maha kuasa adalah Allah. Ayat berikut, anzala minas sama. Anzala, dia Allah yang menurunkan. Anzala, dia Allah yang menurunkan, minas sama, dari langit, ma'an, air, hujan. Dialah Allah yang menurunkan dari langit ma'an, air hujan. Fasalat audiyatun, fasalat, maka mengalirlah, audia itu jamak dari kata wadin. Wadin itu lembah, lembah-lembah, aliran-aliran air, sungai, itu maksudnya Allah yang menurunkan air hujan dari langit. Fasalat audiyatun, maka mengalirlah lembah-lembah itu dengan air, biqadariha, dengan kadarnya, ukurannya, sesuai dengan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak, setiap hari kita lihat, kalau kita pulang kampung ada hujan, semua mengalir, dan yang mengatur semua itu adalah Allah Tabaraka wa taala, bukan manusia. Fasalat audiyatun biqadariha, fahtamala as-sailu, fahtamala as-sailu, as-sailu tadi adalah aliran air, ihtamalah, membawa. Jadi maksudnya fahtamala sailu, lalu kemudian aliran air itu membawa zabadan rabiya, zabadan buih, busa air, buih, rabian, yang mengambang di atas air. Jadi kalau ada aliran sungai, ada air yang mengalir, biasanya ada buih-buih di atasnya itu yang mengambang. Apa gambarannya jemaah yang berbahagia? Nanti kita jelaskan. Wa mimma yukiduna alaihi, wa mimma, dan mimma dari apa yang, yukiduna,
mereka nyalakan, alaihi atasnya. Maksudnya logam atau besi yang dibakar manusia finnari di dalam api, ibtigha'a hilyatin, untuk mencari hilyah, perhiasan, au mata'in, atau mencari mata, kebutuhan, alat. Jadi gambarannya jemaah berbahagia, orang, ya ini sejak dulu Allah menggambarkan bahwa orang ketika mau mencari perhiasan, mencari emas, mencari intan, ya mereka bakar besi, mereka bakar logam, ibtigha'a hilyatin aw mata, zabadun misluhu, itu juga ada buih seperti buih yang ada di atas air. Ya, maksudnya kalau ada air yang mengalir, ada buih di atasnya mengambang. Kalau ada orang yang membakar dengan api yang sangat panas, membakar logam, membakar besi untuk mencari inti dari emas itu, ya ada juga buih di atasnya. Ya, tapi apa kata Allah? Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batila. Demikianlah Allah membuat pemisalan antara al-haq, kebenaran, wal batila, dan kebatilan. Fa amma zabadu, adapun az-zabadu, buih tadi, baik yang ada di atas air ataupun yang ada di atas api yang panas, fayadhhabu jufaa, maka dia akan pergi sia-sia. Wa amma, dan adapun ma, apa yang yanfa'un nasa, yang memberi manfaat kepada manusia, fayamkuthu fil ardi, maka dia akan tetap ada di atas bumi. Jadi gambarannya untuk memahami ayat ini jemaah yang berbahagia, buih itu maksudnya sesuatu yang tidak memberi manfaat, yang disembah, yang menyembah, orang yang menyembah selain kepada Allah itu digambarkan seperti buih. Dia nanti akan pergi sia-sia, tidak akan menetap. Baik yang buih yang ada di atas air ataupun buih busa yang ada di atas api yang sangat panas, semuanya nanti akan hilang, pergi, karena dia bukan kebenaran. Tapi yang tinggal adalah apa yang memberi manfaat kepada manusia. Wa amma ma yanfa'un nasa, adapun yang memberi manfaat kepada manusia, fayamkuthu fil ard, maka dia akan tetap menetap di atas tanah, di atas bumi. Baik airnya yang memberi manfaat ataupun tadi perhiasan itu atau manfaat yang diambil dari perhiasan tadi, orang membuat baju besi, membuat alat dan seterusnya, semua akan tinggal dan karena dia memberi manfaat. Gambarannya bahwa kebenaran akan tetap tinggal, yang disembah, yang menyembah kepada Allah, ya maka dia akan memberi manfaat dan tinggal